punya nggak bapak ibu? Misalkan besok kita pegang nih, ini berapa liter? 1 liter. Ini biasanya habisnya berapa lama? 4 hari, 3 hari. Kemudian nih garam, bapak ibu punya di rumah? Punya. Udah nyetok juga? Sudah, ya kan? Semuanya ini ada yang nyetok segala macam. Kemudian gula, nih bapak ibu punya gula nggak? Punya, gitu. Nah ini semuanya bukan kalau kita ngecek kolesterol terus minyak doang isinya, kan nggak mungkin, ya enggak. Semuanya ini ada isinya masing-masing. Jadi minyak masuk ke dalam tubuh kita. Berarti ketika orang bikin sambal bukan hanya sekedar ada cabai doang, minyaknya ada, garamnya ada, gulanya ada, sekaligus kita makan tuh bersamaan. Makanya nggak bisa kita cek dengan satu doang, harus semuanya dicek. Ini semuanya kondisinya. Nah, berarti ini minyak ibaratnya sudah masuk ke dalam tubuh kita, jadinya penyakit kolesterol. Terus yang kedua, ini kan gula ya. Gula kita jadiin satu, mempersingkat waktu soalnya. Kalau satu-satu lama. Kemudian yang ketiga, garam. Ini garam ya? Garam. Biasanya satu-satu Pak ya? Biasanya satu-satu, tapi itu kan lama. Harusnya sebenarnya mau gula, mau garam gak usah diaduk, campurin aja ya. Campurin aja. Kan makanannya kan semuanya sama. Bapak Ibu, ini semuanya ketika kita makan, belum lagi kita minum. Kan kalau beli es, kalau makan bakso, makan apa segala macam kan ada air putih juga, ada, karena terlalu serat akhirnya kita minum. Tapi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, lihat ada yang bisa nyatu nggak? Ada. Ini garam paling bawah. Yang keduanya ini adalah gula. Makanya gula kalau mau kental sekalian, baru kelihatan warnanya. Baru minyak. Tapi garam sama air ini dia udah bisa bercampur di bawahnya. Nah masalahnya sekarang kan nggak bisa cuma sekedar kolesterol doang di tubuh Bapak Ibu. Kan kalau diperiksa ke rumah sakit ada kolesterol, darah tinggi, kemudian ada diabetes, ada asam urat, semuanya kan nyatu. Makanya apa? Ini dalam tubuh kita semuanya masuk, dan ini yang setiap hari kita konsumsi. Nah, bercampur. Kalau kita pengen lihat nih darah kita seperti apa, ya. Jadi dia udah nggak bisa ngalir dengan normal tuh, menggumpal semuanya, dan nggak bisa melewati jalur bawah. Dia tersumbat di bagian sini. Nih kalian perhatiin ya, ini kan gula bagian keduanya. Pertama, kolesterol ini membuat darah Bapak Ibu itu menjadi kental, menggumpal. Ketika ketemu sama gula, dia ini langsung menggumpal dulu ya, menggumpal dulu. Setelah itu dia langsung kental tuh. Lihat, dia nggak bisa ngalir. Setelah itu ketemu sama garam, rusak langsung. Maaf. Kamera Pak. Dan ini dia nggak akan bisa ngalir dengan lancar. Coba ketika kalian lihat. Makanya kalau ketemu sama tubuh kita yang udah banyak penyakitnya ini, kita lihat tuh. Karena ini gulanya nggak terlalu banyak, akhirnya dia masih bisa lalu. Tapi kalau lebih banyak lagi, dia stuck sampai gula doang. Belum ketemu garam. Garam itu langsung merusak semuanya. Nah, ketika pembuluh darah yang sudah mati seperti ini Bapak Ibu, lihat kondisinya. Benar-benar seperti serabut akar kayu yang udah tinggal ngapung di dalam air doang tuh. Setelah itu kan rusak semuanya. Lalu kapan dialirin ke bagian tubuh kita? Darah ini kalau dia numpuk dimanapun jadinya busuk nanti. Kolesterol ada, darah tinggi ada, diabetes ada, udah langsung. Makanya nih lihat Bu, buktinya. Orang yang kena diabetes kenapa busuk? Karena di situ selain menggumpal, dia ini Bapak Ibu nggak bisa ngalir dengan lancar. Ketemu dengan darah tinggi langsung rusak sel-sel darah merah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Itu yang buat kakinya panas, kesemutan, mau diapain nggak bisa. Kenapa? Semuanya ini nggak bisa ngalir dengan lancar. Nah, jadi secara singkatnya seperti itu.
Kalau pengen satu-satu, kebanyakan waktunya, nanti di endingnya nggak kena. Kan ini kita, kalau udah seperti ini Bapak Ibu, tinggal dicek nanti suhu tubuh Bapak Ibu rendah, turun lagi, antibiotiknya lemah, sirkulasi darahnya nggak ngalir lancar, mulai kesemutan, dimanapun, di pundak, di leher, ya kan, di kaki, di lutut, di paha, semuanya merasakan yang namanya kesemutan karena sirkulasinya ini nggak bisa ngalir dengan lancar. Akhirnya apa? Bukan darah doang yang bermasalah, jantung Bapak Ibu mulai disuruh kerja lebih kencang lagi. Yang tadinya kerjanya biasa sekarang udah harus kerja 2 kali lipat daripada biasanya, bahkan 3 kali lipat. Makanya mulai debar dok. Terus dia nggak naik ke otak 23 detik, setruk langsung Bapak Ibu. Mau? Ini bukti. Kan saya nggak cuma ngomong doang. Ini baru perjalanannya aja. Coba lihat, bisa turun nggak ke bawah? Nggak bisa. Terus nanti jahatnya garam ini, dia itu menggumpal dimanapun jadinya kristal di mana-mana. Makanya itu yang membuat penyempitan makin cepat. Gara-gara apa? Garam ini. Ini kalau masuk ke perut diambil sama pembuluh darah apa jadi? Nggak bisa turun karena dia tersumbat. Loh, ya. Nggak cuma tersumbat tapi merusak pembuluh darah. Nggak bisa ngalir ke bawah. Yang atasnya ini kan dia nggak ngalir sama sekali, itu belum turun. Dan ini semuanya ada, air ada, minyak ada, garam ada, gula ada. Dan ini kebiasaan kita loh Bapak Ibu. Buat apa saya takut-takutin Bapak Ibu sedangkan kita masih hidup makan seperti ini. Makanya semuanya itu berawal dari darah. Nah sekarang ini membuat antibodi kita itu jadi turun, suhu tubuh kita rendah, tubuh kita dingin. Nah, seperti apa sih tubuh kalau dingin mah? Gitu, ya kan? Sekarang saya buktiin, ini minyak, ini air biasa ya. Ini minyak mah, berarti harus bikin 2 dong. Iya. Mana lagi aja deh. Kebangsaan. Takarannya harus pas ya. Nih lihat. Nggak apa-apa lah. minyak sama air kan nggak bisa nyatu, tapi minyak ketemu dingin dia akan menggumpal. Nih, kalau kita udah mulai bahas ini, baru kita tinggal takutin Bapak Ibu Makan gorengan, minum air es ya Pak Musi. beli bakso lah, mie ayam. Dan di situ kita nggak mungkin. Boleh mau makan ini juga boleh. Tapi harus terapi. Nah ini baru minyak, kan kita nggak masukin semuanya. Ini contohnya minyak aja deh dulu Bapak Ibu, masuk ke tubuh kita. Ketika minyak ini masuk ke dalam tubuh kita, terus kita langsung siram dengan air yang dingin. Apalagi sekarang makan bakso, minumnya langsung es teh manis, ya minumnya yang dingin-dingin. Silahkan Bapak Ibu dikocok-kocok dulu, kocok. Nah, kita harus membuat air kocok. Tuh kalau sama Rahma mah perut. Ya, lebih kenceng lagi dong. Agak kencengan dikit. Ini belum tahu nih kita kotak mengocok. Nah, terus Nanti Pak, bentar lagi. Tuh. Ini masih udah. Nah, itu kan udah mulai menggumpal ya. Coba lihat kenyataan. Masih es Pak. Geser, taruh batu superminaknya. Kita lihat dulu. Coba ya. Iya. Coba angkat. Udah ya. Ini juga udah kan jadi Bapak Ibu ya. Ini baratnya udah jadi tuh. Sama-sama duanya udah jadi. Nah sekarang yang kita pengen buktiin sin GG yang ada di Superdana. Kenapa sih Bapak Ibu mulai lemah
segala macam. Ini Kameramen. super dana yang tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Kan ini nggak dipanasin dulu Bapak Ibu. Tapi kita pengen cek SIM giginya ada apa enggak. Ya enggak? Nah, kalau kita pengen tahu harus ada buktinya dong. Ini masih ada es batunya dan ini kondisinya menggumpal. Kita lihat Bapak Ibu ya. Kita taruhin SIM GJ yang belum dipanasin sama sekali. 1, 2. Nah, kalau misalkan ini kan terlalu sedikit ya, dan ini juga Bapak Ibu bentuk dari super dana yang belum dicetak jadi alat terapi, yang belum dilebur. Ya udah kita masukin aja, ini juga nggak dipanasin sama sekali ya. Nah, Bapak Ibu ya, super dana yang benar-benar ori. Ini ibaratnya emas 24 karat yang belum dicetak jadi alat terapi. Nah, udah kayak gitu silahkan kocok lagi anak. Cocok lagi. Nah, kamu kocok yang ini. Terus Ayo, kocok bareng dong. Gak usah lama-lama. Terus cepat. Nah, ini Bapak Ibu kan Bapak Ibu terapinya cuma berapa menit sih di sini? Paling lama itu cuma 15 menit, ya enggak? Tapi ketika Bapak Ibu terapi di sini baru 2-3 menit saja Bapak Ibu ya. Ataupun baru 5-6 menit, coba kita lihat. Mulai encer enggak? Nah, kalau yang satunya masih menggumpal, makanya nanti kalau ngocok itu ngoreknya agak kedalaman dikit. Nah, terus kamu gini ini, nah ambil yang udah encer. Lihat Itu Bapak Ibu. ambil yang lebih kental. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, seret tuh. Luar biasa nggak super dana ini Bapak Ibu? Tuh, coba pegang, semuanya masih dingin dan rata-rata masih ada es batu dua-duanya. Coba lihat Bapak Ibu, bret, gitu. Tepuk. Wah, kalau misalkan waktunya agak panjang, nggak apa-apa. Besok kita siapin satu-satu nih. Baru digabungin ya Pak. Baru kita gabungin. Solusinya adalah super dana ini. Dan ini adalah segi 6 yang nempel di mini con haru, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kamu ngangkat gini, ngangkat nih. Nah, jadi atasnya jangan ke bawah, terlalu bawah. Nah, jadi tinggal Ini ngangkat lagi. Bapak Ibu. Itu ada. Tapi jangan terlalu begini. Makanya besok aku kasih tahu nih, yang disiapin itu es batu yang lebih kecil dari tadi. Jadi kalau lebih besar nanti kamu gagal. Kenapa harus secepat ini? Supaya menghipnotis mata Bapak Ibu langsung. Kan memang kandungannya sangat bagus. Ngapain kita ngocok agak lama-lama gitu. Jadi dengan baru ditaruhin aja, dan langsung dikocok dikit, langsung cair, dan ini masih beku. Nah, jadi seperti itu cara mainnya di bagian SIM GJ ini. Coba esnya juga masih ada loh Bapak Ibu, tapi bedanya apa? Ini yang encer, yang itu Encer Bapak Ibu. Jangan ya mau dia. Jadi darah yang kental menggumpal bisa diencerkan kembali lancar. Kesimpulannya gitu. Nah, terus kalau udah encer seperti ini, kan tentunya kita harus pengen keluarin Bapak Ibu. Ya enggak? Makanya kenapa orang itu ketika terapi di sini banyak keluar keringatnya? Karena lemak ini sudah meleleh di dalam tubuh kita dan keluar berupa keringat. Tapi masalahnya ketika dia nempel di kulit kita ini terus mengering, nah bakteri yang udah mati itu tuh yang bikin Bapak Ibu jadi gatel semua tubuhnya. Kan ada yang gatel di pundaknya, ada yang di apa namanya di leher, ada yang di paha, ada yang di perut doang, ada yang cuma di tangan. Jadi nggak nentu di mana lemak ini bersarang, keluar kotoran ini, kemudian di situ dia nempel yang udah kering, itu yang buatnya gatal. Nah, yang membuat lemak ini bisa keluar secepat itu kan bukan hanya SIM GJ doang Bapak Ibu di sini, tapi ada mineral. Besok saya akan buktikan juga mineral seperti apa bagusnya di sini. Jadi ada ending yang langsung ke mineral gitu. Jangan hanya sekedar SIM GJ bagus nggak Bapak Ibu, ya silakan. Jangan, harus tarik lagi ke mineral biar besok Bapak Ibu. Nah, kemarin udah SIM GJ Bapak Ibu. Sekarang saya akan buktikan mineral ini bagaimana cara Bapak Ibu dihilangkan racunnya. Ini aja racun, kemarin juga racun. Sekarang saya pengen buktikan lagi yang mineral ini. Nah, jadi seperti itu langsung terus aja berurutan gitu. Jadi supaya apa? Testimoni ini mempercepat yang pagi itu bisa belikan, nanti kamu tinggal lihat loh, masih makan. Nah, tinggal kalian langsung tusuk semua gitu. Masih mau nahan gitu.
kan masih suka makan ini, apalagi sekarang di sini hujan bla 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 bla, bisa langsung masuk. Intinya ketika bapak ibu udah ketemu sama hujan apa kan kita ngerasain sendiri ya mak, yang tadinya nggak sakit tapi ketika turun hujan mulai ngerasain sakit apa gigil, terus di situ kadang suhu tubuh kita nggak teratur, mulai flu segala macam. Nah ini pembuatnya, jadi harus bisa buat tubuh kita hangat biar bakteri segala macam itu nggak sampai membuat tubuh kita ini jadi sakit. Berarti perdana mau kan bapak ibu, ayo beli sekarang, berapa uangnya? DP yang lunas dan tinggal kita alihin ke situ aja. Makanya ini saya kasih tahu secara singkatnya dulu ya teman-teman juga. Diaduk. mau diaduk juga bakal sama, nggak percaya aduk aja nggak apa-apa ya. Makanya kalau mau kelihatan jelas ini kan garam yang lebih halus kan ada, itu langsung ditaburin porsi yang banyak biar kelihatan itu garam. Tapi Garam. pengiranya itu cairan apa, bukan dari garam kayaknya, cuman ngomong garam doang gitu. Jadi Berarti bahan mentah semua aja Pak ya? oh Jadi kayak nyiapin gelas. nyiapin gelas. Boleh naruh, tapi boleh kalian pakai air, tapi harus lihat langsung di depan bapak ibu, jangan udah diseduhin. diaduk di depan bapak ibu. Nanti sedikit doang tuh garamnya Tadi gitu. yang udah diseduh sedikit aja segini gini kita tambahin gitu. Taruh dulu garamnya yang masih mentah, terus taruhin air satu-satu tuh Ada depan gulanya, bapak Pak? ibu. Gulanya sama. Kalau gulanya Siapin aja. Udah Siapin. cair. mau mentah juga nggak apa-apa, biar nanti si betadin ini benar-benar kelihatan di situ. Ketika diaduk dia langsung nempel sama garam itu, jadi kelihatan banget kristalnya itu doang maksudnya. Coba deh Bu, perhatiin. Kalian juga kan lihat tuh kristalnya, ini yang aku maksud tuh. Di bagian minyak ini di bawahnya kan itu putih-putih gitu. Itu bukan gelembung tapi kristal dari garam yang tadi diaduk gitu. Akhirnya apa, lama-lama jadinya asam urat. Nempel di apa namanya, kalau dia nempel di ginjal nanti lama-lama akan jadi batu ginjal. Dia nempel di di empedu, kantong empedu, nanti akan jadi batu empedu. Tuh, Bapak Ibu lihat. Tapi ya nggak bisa. Garamnya hilang menjadi kekurangan darah, orang turun mati. Bapak iya Mbak. Tetap darahnya nggak bisa ngalir ke seluruh tubuh, dia akan mengendap di bagian yang kental. Paham nggak? Itu Dia Pak Mus ya? merahnya. Lah iya, kan di bawah kan cair ini, ada air Bapak Ibu. Jadi ibarat ini pembuluh darah kita yang di bawah masih bersih, sedangkan di atas kotor. Makanya darah yang tercampur dengan bagian yang kental seperti gula, minyak, dan garam, dia nggak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Dia hanya di tempat bagian yang kental. Oh, mengerti? Nanti. Paham nggak? Kan kayak ini nih, air sama minyak kan nggak bisa menyatu, bener nggak? Tapi air dingin sama minyak bisa nggak? Bisa. Coba kamu aduk lagi deh, biar makin aduk aja. Dia nggak bisa ngalir. Jadi akan ini yang pecah. udah kena langsung tuh. Dia akan pecah Bapak Ibu. Darahnya akan rusak. Jadi takut makan gorengan aku. Kolesterol kamu. Asam urat mau makan Kak, dia. kok mending coba. Ini nggak bisa makan ini kan? Bisa aku berani nggak? Berani nggak dulu? Jadi ini kalau dia udah kena garam langsung lebih hitamnya itu kayak keping darah jadinya. Itu yang udah rusak sebenarnya sama garam itu. Jadi- jadi apa? Oh, ini kan atas sendiri kan minyak toh Pak. Terus garam, air. Garamnya Bukan paling bawah. Air dari mana tuh? minyak, terus gula, terus air baru garam. Garamnya itu loh, masuk urutan kuil. Berarti kan tadi yang mengkristal di sini tuh gula ya Pak? Iya. Sama garam kan tadi kita aduk, jadi kan dia naik. Nah pas dia naik dia nggak bisa turun lagi gitu. Akhirnya kejangkit semuanya. Nah Mengkristal jadilah asam urat. ini juga kondisi yang akan ngalir ke seluruh tubuh kita kan. Hijau. Itu tetap kental dan menggumpal ya. Dia begitu ya Pak Mus ya. Iya. Pecah menggumpal. Itu yang bisa menyebabkan pecah pembuluh darah akibat kentalnya di dalam pembuluh darah. Dan kondisi ini wajib naik ke mata, makanya orang katarak kan ada tuh kemarin aku lihat di bola mata yang hitam ini kan udah putih. Itu kan dari katarak yang udah terlalu membesar. Jadi kalau di rumah sakit nanti pas dioperasikan tinggal
dikoret doang tuh lemaknya. Tapi kalau di sini nggak perlu dikoret, panasin di Chonharu itu dia suruh tengkurap, matanya ditempel dua-duanya, nanti belekannya keluar banyak gitu. Kalau udah belek ini keluar banyak, otomatis nanti dia akan memudar dan hilang dengan sendirinya tanpa bapak ibu obat gitu. Jadi katarak pun bisa disembuhin, kaitin dulu ke sarafnya baru ke matanya di depan kayak gitu, paham ya? Paham. Jadi supaya kita nggak berlama-lama, makanya aku langsung buat aja jadi satu. Kalau Kalau banyak waktunya satu-satu bisa ya Pak Mas? bisa, makanya besok inget ya, ini es batu Kecil lagi ya, Pak ya. harus dikecil lagi, jangan kayak gini. Terus minyak 1 liter siap, gula, kemudian garam harus siap, terus cupnya itu juga harus siap, Disiapkan. terus sendok harus ada. Jadi itu semuanya nanti ketika selesai testimoni, jangan biarkan di bawah, kalian langsung bersihin naik ke atas. Kenapa? Karena nanti lama-lama ini juga ikut mencair. Apalagi di bawah kondisinya panas. Kalau nggak buru-buru diselesaikan, itu juga mencair. Mau bilang apa? Ya, selesai, beresin langsung. Sesi berikutnya udah ready semuanya di bawah. Nanti siapapun yang mau testimoni lagi, tinggal testimoni. Gitu. Kalian paham? Bisa jelasin? Dulu kan pernah jelasin ini. Sama aja, cuman nggak dicampur. Tapi ini kan dicampur. Ikutin. Bagus. Tepuk tangan.